calon pemimpin masa depan, siap melangkah ke jenjang pendidikan yang lebih berkualitas. Mau menentukan masa depan yang gemilang? Kami punya jawabannya. Bergabunglah bersama IAIS Sambas. Gerbang menuju masa depanmu yang cemerlang. Mengapa memilih IAIS Sambas? Karena yang pertama, IAIS Sambas menawarkan berbagai macam program studi yang pastinya akan sesuai dengan minat dan bakat kalian. Yang kedua, di sini kamu juga akan mendapatkan relasi dan pengalaman baru, dikarenakan kampus ini menyediakan berbagai organisasi baik akademik maupun non-akademik. IAIS Sambas juga menyediakan berbagai macam program beasiswa, salah satunya untuk membantu mahasiswanya yang kurang mampu. Dan tentu saja IAIS Sambas ini berada di lokasi yang strategis, yang mudah diakses dan dijangkau. Khususnya untuk teman-teman yang berada di daerah Kabupaten Sambas dan sekitarnya. Sehingga teman-teman tidak perlu khawatir untuk berjauhan dari keluarga tercinta. Halo semuanya, perkenalkan saya Eva Arianti, saya mahasiswi dari Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas. Saya dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah. Untuk video selanjutnya, saya akan menjelaskan materi makalah saya yang berjudul Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik. Disimak ya. Asas-asas umum pemerintahan yang baik. Pengertian dan sejarah asas-asas umum pemerintahan yang baik menurut Bahsan Mustafa dimaksudkan sebagai asas hukum, yaitu asas yang menjadi dasar pembentukan kaidah-kaidah hukum, termasuk kaidah hukum tata pemerintahan. Kata umum yang berarti sesuatu yang bersifat menyeluruh dan mencakup hal-hal yang bersifat mendasar dan diterima sebagai prinsip oleh masyarakat umum. Dan untuk kata pemerintahan, disebut juga sebagai badan atau pejabat tata usaha negara yang dirumuskan pada pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 bahwa badan atau pejabat tata usaha negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta atau baik di sini diartikan bahwa prinsip-prinsip yang berlaku umum didasarkan oleh hal-hal baik dan layak untuk menjadi pedoman agar terciptanya pemerintahan yang baik dan bersih. Istilah asas-asas umum pemerintahan yang baik di Indonesia muncul setelah ahli-ahli hukum administrasi negara Belanda memperkenalkannya, tepatnya oleh Geaven Polje pada tahun 1953, tetapi belum mendapat perhatian. Kemudian pada tahun 1978 barulah asas-asas umum pemerintahan yang baik ini mulai diperhatikan oleh para ahli hukum administrasi negara di Indonesia. Tatkala Krince Leroy, seorang ahli hukum administrasi di Belanda, memberikan kuliahnya di Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Pada perkembangannya terkait penyelenggaraan pemerintahan yang baik atau good governance, asas-asas ini tidak hanya dikaitkan dengan kekuasaan pemerintahan yang hanya dijalankan oleh alat administrasi negara, tetapi juga diberlakukan untuk cabang-cabang kekuasaan lainnya, seperti pembentuk undang-undang dan kekuasaan penegakan. Adapun secara etimologis, asas-asas umum pemerintahan yang baik adalah dasar-dasar atau prinsip-prinsip yang harus dilaksanakan oleh seluruh alat-alat administrasi negara atau alat-alat pemerintahan dalam menjalankan roda pemerintahan secara apik, patut, teratur, dan tidak ada celahnya. Adapun fungsi asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah sebagai pedoman atau penuntun bagi pemerintah atau pejabat administrasi negara dalam rangka pemerintah yang baik atau good governance. Kedudukan asas-asas umum pemerintahan yang baik berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dalam pasal 1, peraturan tersebut dinyatakan bahwa asas umum pemerintahan negara yang baik adalah asas yang menjunjung tinggi norma kesusilaan, kepatutan, dan norma hukum
untuk mewujudkan penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sementara dalam pasal 3 dinyatakan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, asas akuntabilitas. Adapun tata pemerintahan yang baik atau good governance, yaitu seperti adanya partisipasi, bahwa setiap warga negara baik langsung maupun perwakilan mempunyai suara dalam perbuatan keputusan dalam pemerintahan, baik secara langsung ataupun tidak. Kedua, aturan hukum, rule of the law. Kerangka hukum harus adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu, terutama untuk hak asasi manusia. Transparansi dibangun atas dasar kebebasan arus informasi yang dapat diperoleh oleh yang membutuhkan, serta dapat dipahami dan dimonitor. Berikutnya, ketanggapan, yang berarti bahwa berbagai lembaga dan prosedur harus berupaya untuk melayani setiap stakeholder dengan baik dan aspiratif, serta pekatnya lembaga atau para pengelola instansi publik terhadap aspirasi rakyat. Kelima, orientasi pada konsensus. Governance yang baik menjadi perantara kepentingan yang berbeda untuk memperoleh pilihan terbaik bagi kepentingan yang lebih luas. Keenam, kesetaraan, equality. Semua warga negara mempunyai kesempatan yang sama untuk meningkatkan atau mempertahankan kesejahteraannya. Efektivitas dan efisien. Penggunaan sumber-sumber secara berhasil guna dan berdaya guna. Profesionalisme, tingginya kemampuan dan moral para pegawai pemerintahan, termasuk parlemen. 9. Wawasan ke depan, hendaknya memulai pengelolaan dengan visi, misi, dan strategi yang jelas. Dan yang terakhir, pengawas publik. Masyarakat ikut terlibat dalam mengontrol kegiatan pemerintah, termasuk parlemen. Jadi kesimpulan, prinsip-prinsip dasar yang menjadi landasan bagi tata kelola pemerintahan yang efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat menekankan pentingnya integritas, akuntabilitas, partisipasi publik, dan keadilan dalam pemerintahan yang baik. Implementasi asas-asas ini menjadi kunci bagi terciptanya sistem pemerintahan yang baik atau yang efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakatnya. Terima kasih telah menonton. Tadi merupakan salah satu materi dari mata kuliah Hukum Administrasi Negara yang ada di Hukum Ekonomi Syariah. Jika kalian tertarik dengan mata kuliah tadi maupun prodi Hukum Ekonomi Syariah, silahkan tuju link di deskripsi maupun yang tertera pada video ini.